Ingat kan, ibu-ibu yang duduk di depan gue, yang tadi sibuk nyusun kantong belanjaannya. Sekarang dia diam total. Halo kaum nokturnal, nama gue Bima, anak agensi. Lembur itu udah kayak tradisi tiap minggu. Malam itu gue sebenarnya udah mikir buat tidur di kantor aja. Temen-temen gue sering kayak gitu kalau udah kemalaman. Tapi entah kenapa gue malah maksain pulang. Dan sekarang kalau gue ingat lagi, harusnya gue nginep di kantor. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue sampai stasiun Sudirman jam 11.20. Harusnya masih ada kereta terakhir ke Bogor jam 11.30. Anehnya, papan informasinya mati. Terus gak lama hidup. Beberapa detik. Tulisannya tidak ada kereta. Habis itu mati lagi. Gue pikir itu cuma error. LED stasiun kalau udah malam memang kadang suka begitu. Tapi satu hal lagi yang janggal adalah peronnya kosong. Biasanya minimal ada 1 atau 2 petugas jaga di dekat garis kuning. Tapi malam itu gak ada siapa-siapa. Karena suasananya makin gak enak, gue akhirnya pakai earphone. Biar gak terlalu sepi. Gue pilih lagu random dari playlist lama gue. Tahun 90-an yang pernah gue denger waktu kecil. Lagu itu gue play otomatis aja. Suara kaset tua, suara satis kecil di awal. Aneh. Kualitasnya biasanya gak kayak gini, gak separah ini. Tapi ya udah, tetap gue dengerin aja. Suara musiknya pelan, kayak diputar dari radio lama. Pas gue mau puter balik, gue denger suara kereta dari kejauhan. Suaranya lebih berat, kayak logam tua yang ngegesek rel lebih keras dari biasanya. Karena gue udah capek banget dan gue gak mau ambil pusing. Mungkin ini rangkaian terakhir dan sistem LED-nya memang belum terupdate. Pikir gue sih gitu. Kereta itu masuk tanpa pengumuman. Gak ada suara bip pintu, gak ada juga suara peringatan. Kayak pintu akan terbuka atau tertutup. Kereta berhenti, pintunya kebuka normal. Lampu gerbongnya nyala. Jadi gue naik aja. Untungnya masih dapat tempat duduk. Di dalamnya ternyata cukup ramai penumpang. Ada yang tidur, ada yang main HP, ada juga yang lagi ngobrol. Tapi perhatian gue tertuju ke ibu-ibu yang bawa belanjaan. Duduk di depan gue. Kayaknya terlalu banyak barang untuk dibawa satu orang. Seringkali dia cek belanjaannya karena takut jatuh. Setelah berhenti beberapa menit, kereta mulai jalan. Biasanya kalau kereta mau masuk stasiun berikutnya, itu kan ada suara pengumuman digital gitu ya. Tapi yang keluar malam itu bukan suara biasanya. Suaranya serak, lebih kayak rekaman lama. Start si berikutnya. Mungkin speakernya rusak, pikir gue dalam hati. Jujur gue langsung merinding dengarnya. Gak lama, lampu gerbongnya mati nyala kayak korslet. Mati. Nyala. Mati. Pas nyala lagi, mata gue menyesuaikan sekitar. Tapi suasananya gerbong sudah berubah. Berubah total.
Warnanya, kursinya, semuanya kelihatan lebih kusam. Kayak lebih tua dari yang gue lihat pas gue naik tadi. Suara gesekan rodanya makin berat dan kasar. Kayak kereta lama yang dipaksa jalan. Gue gak tahu ini kenapa. Tapi rasanya gerbong ini udah bukan gerbong yang sama kayak pas gue masuk tadi. Penumpangnya masih ada. Tapi kerasa lebih sunyi. AC-nya masih nyala, cuma dinginnya lebih menusuk. Bikin bulu kuduk gue berdiri. Seingat gue, kereta ini udah lewat 2 stasiun tanpa berhenti. Itu udah cukup bikin gue gelisah. Karena KRL pasti gak pernah skip stasiun gitu aja. Nama-nama stasiun di luar jendela juga gelap. Semua lampu peronnya mati. Ingat kan ibu-ibu yang duduk di depan gue? Yang tadi sibuk nyusun kantong belanjaannya. Sekarang dia diam total. Kaku. Bukan tidur. Tapi kayak berhenti. Bahkan dia udah gak peduli belanjaannya yang jatuh. Gue kucek-kucek mata. Pas gue lihat lagi, detik itu juga gue mulai panik. Dari sudut mata gue berasa kayak ada bayangan tinggi dari arah pintu antar gerbong di sebelah kanan gue. Diam, berdiri, kayak lagi ngeliatin gerbong ini. Gue nengok cepat buat mastiin. Tapi pintunya kosong. Gak ada apa-apa di sana. Napas gue mulai berat. Kayak ada tekanan di udara gerbong ini. Penumpang-penumpang lain masih duduk di tempatnya. Tapi ada yang berubah dari cara mereka duduk. Mereka semua terlalu diam. Kayak patung. Gue lirik bapak-bapak yang tadi main HP. Dia udah gak pegang HP. Tangannya ditumpuk rapi di pahanya. Dan dia duduk tegak banget. Bahkan beberapa orang yang tidur pun sekarang duduknya kayak gitu. Yang bikin gue lebih kaget lagi, cewek yang duduk di kanan gue. Rambutnya nutupin wajah. Bahunya naik sedikit kayak orang kedinginan. Tapi tubuhnya gak goyang sedikit pun. Meskipun kereta lagi getar halus. Terus tanpa aba-aba, tanpa suara. Mereka semua langsung nengok ke gue bersamaan. Kepala mereka bergerak pelan. Sampai semua wajah mereka menghadap ke arah gue. Wajah tanpa ekspresi, tanpa kedipan, tatapannya kosong. Dingin, gue langsung nge-freeze. Badan gue gak bisa gerak. Mata mereka terus ngeliatin gue. Gak ada suara lain kecuali roda kereta yang makin kasar. Sampai saat itu kereta mulai masuk terowongan. Gelapnya langsung nyedot semua cahaya dari luar. Lampu gerbong mati total, semuanya gelap. Gue cuma bisa dengar nafas gue sendiri dan suara gesekan rel yang makin dekat ke badan gerbong. Terus pas lampunya nyala lagi, detik itu juga penumpang yang tadi ada di gerbong itu semuanya hilang. Bangku mereka kosong, rapi, kayak gak pernah ada siapapun duduk di sana. Perasaan gue makin gak karuan, karena gue masih ngerasa ada bayangan tinggi di pintu antar gerbong yang sekarang kelihatan lebih jelas, lebih dekat, dan bentuknya udah gak mungkin gue bilang seperti bayangan lagi. Gue bisa lihat dengan jelas sosok itu basah kuyup, kayak habis kehujanan. Sontak gue buang muka gue ke bawah. Yang gue lihat sekarang cuma lantai gerbong itu tiba-tiba ada aliran air di lantai, bergerak mendekati kaki gue. Gue yakin itu bukan tetesan dari AC ataupun rembesan dari atap. Jejak air itu makin dekat ke kaki gue. Dan sekarang sosok tadi makin kerasa dekat. Gue gak tahu gimana awalnya. Tapi badan gue akhirnya ngambil keputusan sendiri. Waktu gue udah gak kuat lagi lihat jejak itu mendekat, tangan gue nyari-nyari pegangan buat ancang-ancang bangun dan lari dari tempat duduk gue. Kereta tiba-tiba melambat, tapi bukan cara KRL biasa melambat.
Suaranya kasar, kayak relnya lagi digores sesuatu. Lampunya mati, tapi kali ini lebih lama. Dalam gelap yang kerasa lama banget itu, gue bisa bilang sosok itu udah berdiri persis di sebelah gue. Nafas gue langsung hilang. Lampu nyala, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi jejak air yang tadi jauh, sekarang udah pas di kaki gue. Gue langsung lari ke ujung gerbong sebelah kiri. Pintu antar gerbong gue tarik, gak kebuka. Gue tarik 2 kali, 3 kali, pintunya tetap terkunci. Gue dorong pakai bahu, tetap gak mau kebuka. Kereta makin pelan, tapi getarannya malah makin keras. Ditambah suara di belakang gue, suara langkah pelan, dek, dek, makin mendekat. Gue gak mau nengok, tangan gue gemetaran. Gue pencet-pencet tombol darurat, gak ada respon. Langkah itu makin dekat, makin jelas, dan makin banyak. Ditambah kayak ada suara sesuatu diseret di lantai. Gue takut banget, tapi penasaran. Gue nengok, di sepanjang gerbong, kursi-kursi yang tadinya kosong sekarang terisi. Semua penumpang yang tadi hilang sekarang ada lagi. Tapi mereka duduk tegak, ngadep ke gue. Semua dalam posisi yang sama. Wajah mereka bukan wajah manusia hidup. Mulut mereka pucat, sebagian kebakar, sebagian kebentur. Ada yang kepalanya miring, ada yang matanya gak sempurna lagi. Semuanya ngeliatin gue. Dalam satu gerakan yang sama, badan mereka condong sedikit ke depan, kayak mau berdiri bersama-sama. Kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Gue kebanting ke pintu, pundak gue sakit, tapi itu justru bikin gue sadar. Dan itu satu-satunya kesempatan gue kabur. Pintu otomatis di samping gue kebuka setengah, tapi macet. Gue selipin badan gue ke celah pintu yang kebuka itu, dorong pakai semua tenaga yang gue punya, dan lompat ke peron. Badan gue ngegelinding ke lantai peron yang kasar. Lutut gue kebentur, tangan gue luka, tapi gue berhasil kabur. Gue berhasil keluar. Gue langsung mundur, napas gue putus-putus, jantung gue kayak dipukul dari dalam. Gue lihat kereta itu dari luar, kosong, semua kursi kosong. Gak ada satupun penumpang, gak ada bayangan. Mesin kereta itu mati, diam. Cuma lampu gerbongnya aja yang menyala terang. Kayak KRL biasa, kayak gak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Tiba-tiba sudut mata gue disadarkan sama cahaya dari sebelah kanan. Itu cahaya senter. Petugas KRL jalan ke arah gue. Dia nanya gue kenapa loncat. Gue bilang ada yang gak beres sama kereta itu. Ada setannya. Respon dia tenang, kayak udah biasa ngadepin orang yang ketakutan kayak gue. Dia tanya emang masnya mau kemana? Naik kereta yang jam berapa? Soalnya kereta terakhir itu jam 11.30. Gue bilang gue naik jam 11.20-an dari Sudirman. Gerbongnya rame. Gue masih ingat jelas. Petugas itu ngeliatin gue lama. Dia nanya, masnya mau kemana? Bogor, gue jawab. Mas, tapi ini masih di stasiun Sudirman. Dia bilang. Gue refleks lihat jam tangan, jamnya jam 3:20 dini hari. Rasanya kayak ada yang narik jantung gue. Petugas itu bilang dari jam 11:30 gak ada kereta yang berangkat lagi. Papan informasi, pengumuman semua dimatikan. Terus ini kereta apa dong ada di sini? Gue nanya pakai sedikit emosi. Kalau ini kereta yang pulang mas, tadi jam 11.40 sampai sini. Sekarang bagian saya buat bersihin gerbong ini sebelum nanti beroperasi lagi, dia bilang. Gue diam cukup lama. Sekarang jam berapa? Gue tanya petugas itu. Dia jawab jam 3:40. Badan gue lemes. Selemes-lemesnya. Dengan respon cepat, petugas itu ajak gue ikut dia ke pos. Gue jalan sambil linglung. Sampai di pos, gue dikasih air supaya tenang. Setelah tenang,
Petugas itu ceritain suatu kejadian yang mungkin berhubungan dengan apa yang gue alami tadi. Tapi mungkin bakal gue ceritain di episode selanjutnya. Sekian untuk cerita malam ini.